Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 31 Juli 2025. Gereja memperingati Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, Ya, kami mengerti. maka berkatalah Yesus kepada mereka, Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja hari ini memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki semangat membara untuk apa yang diperjuangkannya. Sejak ia menjadi seorang perwira militer, ia melakukan yang terbaik dalam tugasnya. Sesudahnya ia menentukan pilihan untuk mempersembahkan hidupnya sebagai seorang imam. Ia tetap bersemangat. Ia mempersembahkan semua hidupnya bagi Allah dan demi kemuliaannya. Ia menjadi pendiri kongregasi Serikat Yesus atau kita mengenalnya dengan SY. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini memberikan perumpamaan pada para pengikutnya tentang kerajaan surga. Ia mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Ikan yang baik dikumpulkan di dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan daripada yang benar. Saudaraku yang terkasih, Injil menunjukkan dengan tegas bahwa Yesus menunjukkan kepada kita bahwa sebagai seorang muridnya, kita harus menjadi murid yang benar. Sehingga suatu saat nanti kita bisa mengalami kesatuan, kebahagiaan bersama Allah. Tapi apakah nanti kita mengalami surga? Itu semua tergantung juga pada usaha dan perjuangan kita. Yesus sudah mengingatkan kita bahwa hanya ikan yang baik yang masuk dalam pasu dan yang buruk akan dibuang. Artinya hanya orang yang baik yang boleh mengalami surga, yang boleh mengalami kebahagiaan kesatuan bersama Allah. Sedangkan yang lain tidak. Kalau itu yang terjadi, lalu apa yang harus kita buat sebagai orang beriman? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya termasuk orang baik atau tidak? Kita diingatkan bahwa hanya orang baik yang boleh masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita sebagai orang beriman yang terus berjuang ini membangun hidup yang baik, maka pada saatnya nanti kita boleh mengalami kesatuan dengan Tuhan. Karena itu sebagai seorang beriman yang baik adalah kita harus hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita hidup seperti apa yang dikehendaki, diteladani oleh Tuhan. Kita menjalani perintah-perintah Tuhan dengan baik dan benar. Tapi juga kita harus membuka hati untuk dituntun, dibentuk oleh Tuhan, bukan sesukanya kita. Nah, inilah tantangan yang terjadi dalam kehidupan beriman kita. Kita merasa kita mampu, kita bisa, akhirnya kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu sesuka-sukanya kita. Karena itu saudaraku yang terkasih,
kita diingatkan hari ini bahwa betapa pentingnya sebuah kebaikan yang harus kita buat selama kita masih hidup. Kebaikan walaupun kecil, tapi kalau dilakukan dengan cinta yang besar, selalu berdampak bagi banyak orang. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Itulah yang perlu kita buat dalam kehidupan kita. Karena bagi Yesus, orang baik itulah yang akan mengalami kesatuan dengan dirinya. Maka marilah kita berlomba-lomba menjadi orang baik dalam sikap kita, tutur kata kita, perilaku kita, kehidupan rohani kita. Supaya suatu saat nanti hidup kita semakin mengalami kebahagiaan bersama dengan Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.